Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Alhamdulillahil ghaffaris sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus kepada segenap dewan pengurus daripada Masjid Umar Ibn Khattab yang sangat kita cintai ini, para imamnya, para ustadznya, para jamaahnya, teristimewa untuk keluarga besar daripada Pak Farid bin Talib beserta saudara-saudaranya yang semua pada hari ini alhamdulillah hadir bersama kita. Ada Pak Ihsan Talib, ada Fikri, ada Ibrahim. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan peninggalan daripada kedua orang tuanya untuk bisa menjadi manfaat buat segenap umat. Amin ya rabbal alamin. Baik ya ikhwan, tadi kita sudah sama mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh akhina al-fadil al-muhtaram mukarram Kiai Haji Ayub Ishaq hafizahullah ta'ala wa ra'ah, di mana beliau mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, saya menjadi ingat 30 tahun yang lalu, saudara, saya keliling ke berbagai daerah untuk menyampaikan dakwah. Ada satu hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar yang selalu saya bawakan dari mimbar ke mimbar, dari tablik ke tablik, dari acara ke acara, dari satu daerah ke daerah lainnya ya ikhwah. Nah, apa gerangan hadis yang kita ingat barusan sesaat setelah kita mendengarkan khutbah dari khatib kita kali ini, saudara, yaitu satu riwayat yang disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkita suatu ketika Nabi kumpul dengan para sahabatnya. Begitu Nabi kumpul dengan para sahabatnya, Nabi bertanya kepada mereka. Apa pertanyaannya? Nabi katakan, kaifa antum? Bagaimana kalian, hei para sahabatku? Tentu hadis ini juga pertanyaan buat umatnya. Kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian, hai umatku? Bagaimana kamu sekalian? Idza tagha nisa'ukum wa fasaka subbanukum wa taraktum jihadakum. Jadi Nabi bertanya sekaligus memberikan informasi apa yang akan terjadi di generasi umat Islam yang akan datang. Di mana beliau katakan, kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian, hai aku punya umat? Idza taghat nisa'ukum, kalau nanti datang zaman di mana perempuan-perempuanmu durhaka, wa fasaka subbanukum, dan para pemudamu durjana, wa taraktum jihadakum, sementara kalian sendiri rame-rame meninggalkan kewajiban jihad. Masya Allah. Nabi bertanya sekaligus memberikan informasi, saudara, ya, nanti akan terjadi di tengah umatnya bagaimana perempuan-perempuan durhaka. Saat ini terlihat depan mata kita, saudara, bagaimana perempuan-perempuan yang memamerkan aurat, bagaimana perempuan-perempuan, saudara, yang tidak lagi menghormati, yaitu suaminya, yang meninggalkan kewajiban untuk menjaga anak-anaknya. Semua terlihat dengan jelas depan mata kita di zaman ini, saudara. Wa fasaka subbanukum, bagaimana kamu sekalian,
Kalau para pemudamu durjana, saat ini juga kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, saudara. Bagaimana pemuda-pemuda kita begitu senang dengan maksiat, begitu senang dengan kemunkaran, rame-rame lebih suka untuk menghadiri acara-acara yang penuh kemunkaran ketimbang menghadiri acara-acara yang penuh, saudara, dengan keberkahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemuda-pemuda yang durhaka kepada orang tuanya, yang melawan kepada orang tuanya, yang menindas orang tuanya. Coba kita lihat, semua sekarang terbuka depan mata kita, saudara. Enggak sampai di situ, wa taraktum jihadakum. Nanti kalian sendiri akan meninggalkan kewajiban jihad. Sekarang kelihatan depan mata kita. Jangankan berjihad, ngomong jihad tak berani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, sampai kata jihad, saudara, dihilangkan dari kurikulum pendidikan kita. Ayat-ayat jihad gak boleh lagi dibahas, saudara. Bahkan ayat-ayat jihad dianggap ayat-ayat provokatif. Kalau ada habib, kiai, ustadz bicara tentang jihad, maka disebut radikal, ekstremis, teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dikabarkan Nabi, saudara. Wa taraktum jihadakum, kau bakal tinggal itu jihadmu. Kau tinggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, bagaimana nggak ditinggal? Bicara jihad aja nggak berani, nulis jihad aja nggak berani, sampai mendengarkan kalimat jihad takut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, zaman sekarang kita sudah mulai sampai kepada satu situasi yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian apa respon sahabat, saudara? Begitu Nabi bertanya sekaligus menginformasikan situasi dan kondisi seperti itu, apa kata para sahabat? Qalu, mereka berkata kepada Nabi, awaka min dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa iya nanti umatmu akan seperti itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, saudara, bukan gak percaya dengan Nabi, bertanya karena kaget. Kaget, apa iya umat Islam nanti kondisinya seperti itu? Sebab yang dilihat oleh para sahabat Nabi ketika itu, saudara, kondisi umat Islam dari mulai di Mekah hijrah ke Madinah, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bagus, saudara. Semakin hari perempuannya perempuan solehah, anak-anak mudanya anak-anak muda solehin. Jihadnya semua semangat, bukan hanya sekedar mereka berani mati, tapi mereka berebut mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka kaget, apa iya umat Islam nanti kondisinya seperti itu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, "Na'am, ya, wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, wa asyaddu minhu sayakun, nanti yang terjadi lebih parah dari itu." Masya Allah, ini baru satu kondisi, sahabat pada kaget. Sekarang Nabi mengatakan nanti kondisinya lebih parah lagi yang terjadi. Sahabat penasaran, mereka bertanya, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apa itu kondisi yang lebih parah lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, kaifa antum. Lagi-lagi Nabi menjawab dengan pertanyaan dan sekaligus dengan memberikan informasi. Apa yang kedua ini pertanyaan, kaifa antum, bagaimana kalian semua nanti, bagaimana? Kata Nabi, idza lam ta'muru bi ma'rufin wa lam an munkarin, kalau kamu semua sudah tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah, Nabi yang kasih kabar nanti umatnya akan menghadapi suatu zaman yang amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan lagi, saudara. Orang takut menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, takut dituduh, takut ditangkap, takut dipenjara, takut diganggu, takut dibunuh. Karena manakala seseorang tampil melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka semua ahli maksiat sedunia menjadi musuh dia, saudara. Yang bandar narkoba jadi musuh dia, yang bandar judinya jadi musuh dia, yang bandar pelacurannya jadi musuh dia, yang para koruptor jadi musuh dia, orang-orang zalim jadi musuh dia. Kenapa? Karena orang-orang ahli kemunkaran nggak suka dengan para penegak amar ma'ruf nahi munkar, saudara.
ya musuhnya akan banyak. Dia akan diserang dari segala arah, saudara. Dari depan, belakang, saudara, kanan, kiri, dari semua arah dia bakal diserang. Makanya, saudara, yang terjadi akhirnya apa? Umat takut amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah takut, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, saudara. Perkis yang Nabi sampaikan. Kita lihat dengan mata kita sekarang ini, saudara. Banyak orang takut amar ma'ruf nahi munkar. Banyak kalau bicara amar ma'ruf nahi munkar, saudara, disalahkan justru. Bahkan kalau ada seorang amar ma'ruf nahi munkar kemudian dipenjara, apa dibilang? Itu kekerasan sih. Itu gara-gara ngomongnya soal judi sih, soal korupsi sih. Saudara, justru disesalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan, mestinya orang yang amar ma'ruf nahi munkar sekalipun dia dibunuh, saudara, bukan kita sesalkan. Mestinya kita berikan support, dukungan, doakan, dan mestinya kita ikut semua untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Oh, para sahabat makin kaget, saudara. Makin kaget. Kenapa sahabat kaget? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. Tatkala Allah memuji Nabi dan para sahabat, saudara. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Engkau ya Muhammad dengan segenap para sahabatmu, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, diciptakan oleh Allah untuk umat manusia. Kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Kenapa Nabi dan sahabat menjadi umat yang terbaik? Allah tegaskan, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, karena kalian menyerukan daripada kebajikan dan mencegah kemunkaran. Justru amar ma'ruf nahi munkar menjadi kunci untuk menjadi umat yang terbaik, saudara. Kalau orang nggak amar ma'ruf nahi munkar, berarti kuncinya dibuang sama dia, saudara. Terus bagaimana dia membuka pintu keberkahan? Kemudian bagaimana dia membuka pintu kemenangan? Bagaimana dia membuka pintu kebahagiaan dunia dan akhirat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkis yang disampaikan oleh Nabi sekarang terjadi. Saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara. Orang zaman sekarang banyak takut amar ma'ruf nahi munkar. Jujur, banyak takut tidak? Jujur, banyak takut tidak? Berarti apa yang disampaikan Nabi benar tidak? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Kemudian para sahabat bertanya lagi. Kaget, mereka kaget, sedih. Awakah ini dari ya Rasulullah? Apa iya umat separah itu ya Rasulullah? Apa iya umat separah itu ya Rasulullah? Kemudian apa jawab Nabi? Nabi menjawab persis seperti tadi jawabnya. Naam, walladzi nafsi biyadihi wasaddu minhu sayakun. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, akan terjadi itu semua. Bahkan demi Allah, jiwaku ada dalam kekuasaannya, nanti yang terjadi akan lebih buruk dari itu. Masya Allah. Sahabat semua, saudara, semasjid ini, saudara, kumpul bersama Nabi. Kaget mereka. Kaget campur sedih, prihatin. Kenapa bisa begitu? Saudara, tapi mereka penasaran, bertanya lagi kepada Nabi. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Kondisi yang bagaimana itu yang lebih buruk dari itu ya Rasulullah? Apa kali ini jawab Nabi, saudara? Lagi-lagi Nabi menjawab dengan pertanyaan dan juga memberikan informasi. Apa kata Nabi? Kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian, hei para sahabatku? Bagaimana kamu sekalian, hei pengikutku, hei umatku? Idza ra'aitumul munkara ma'rufa wal ma'rufa munkara. Bagaimana kondisi kamu sekalian? Kalau nanti suatu saat kalian akan lihat dengan mata kalian sendiri, yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar. Masya Allah, saudara, ngeri. Kenapa bisa yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf? Karena amar ma'ruf tidak ditegakkan, sehingga orang gak bisa membedakan mana yang munkar, mana yang ma'ruf, saudara. Ini akibat apa? Akibat amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, saudara.
akhirnya umat tersesat sehingga mereka nggak bisa bedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar, saudara. Sehingga para propaganda kemunkaran, para propaganda kemaksiatan semakin bebas untuk melebarkan sayap, sehingga yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar. Mari kita lihat sekarang ini, saudara. Kalau ada ulama, ada tokoh Islam, saudara, menegakkan yang hak, melawan yang batil, apa mereka bilang? Teroris. Ulama yang hak bicara yang ma'ruf disebut teroris. Giliran ada koruptor disebut pahlawan. Giliran ada pelacur dibilang penambah devisa bangsa. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, terjadi gak sekarang? Terjadi gak sekarang? Terjadi, saudara. Yang ma'ruf semua disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf. Ini terjadi di tengah-tengah kita. Kalau ada anak muda nggak mau selaman dengan perempuan yang bukan mahram, langsung dibilang apa? Oh, ini primitif. Ini primitif, ketinggalan zaman ini. Ini bahaya ini. Coba lihat, saudara. Jadi yang ma'ruf diberi gambaran yang jelek-jelek, saudara. Coba kita lihat. Giliran yang jelek dikasih nama bagus-bagus, saudara. Pelacur dikasih nama kupu-kupu malam. Astagfirullahaladzim. Saudara, salah satu cara kita melawan kemunkaran, berikan nama sejelek-jeleknya nama buat kemunkaran, saudara. Sesuatu yang jelek, kasih nama yang paling jelek, saudara. Jangan dikasih nama yang bagus. Saudara, ada orang mencuri kayu di hutan, disebut illegal logging. Orang kampung nggak paham apaan tuh illegal logging. Oh, dia lagi jogging kali. Tapi sebut maling kayu. Kalau disebut maling kayu, semua paham nggak? Sengaja dikasih istilah-istilah dihalus-halusin, saudara, supaya yang munkar itu kelihatannya bagus-bagus. Nah, tapi kalau giliran ulama lagi bicara memberikan motivasi, motivasi apa dia bilang? Provokasi. Motivasi dibilang provokasi. Itu tadi, yang ma'ruf dibilang munkar, yang munkar dibilang terjadi tidak? Terjadi tidak? Kalau begitu Nabi kita sabdanya benar tidak? Sallu ala Nabi. Perkis yang Nabi sampaikan, saudara. Perkis, sedikit nggak kurang, saudara. Ini Nabi sampaikan 15 abad yang lalu, saudara. Baik, sekarang mari kita lihat lagi. Apa respon sahabat? Tentu mereka semakin kaget. Mereka sedih. Sebagian menangis. Gemeter mereka mendengar kabar sedemikian rupa. Kok makin kesana umat makin rusak? Kok makin hancur? Kok makin buruk? Kok makin parah? Ada mereka bertanya lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, awaka inal zalika ya Rasulullah? Apa iya ya Rasulullah yang begitu tuh terjadi di umat akan datang nanti? Maaf, saudara, kalau sahabat bertanya begitu bukan nggak percaya berita dari Nabi, bukan. Nanya karena kaget. Nanya karena kaget. Kok begitu? Kok begitu? Apa iya ini begitu? Kok begitu? Apa jawab Nabi? Persis seperti tadi Nabi katakan, "Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asaddu minhu sayakun." Ya, ya, kata Nabi, nanti itu semua akan terjadi. Bahkan demi Allah, nanti yang akan terjadi lebih bejat dari itu semua. Masya Allah, saudara. Kaget para sahabat, mereka bertanya lagi, wa masyaddu minhu ya Rasulullah. Apalagi itu yang lebih jelek, lebih bejat, lebih buruk, lebih busuk. Nabi mengatakan dengan jawaban pamungkas, saudara. Nah, saya katakan jawaban pamungkas, ini jawaban terakhir Nabi, supaya sahabat nggak bertanya lagi, saudara. Kata Nabi, kaifa antum? Lagi-lagi Nabi jawabnya pakai pertanyaan. Kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian? Idza amartum bil munkari wa nahaitum 'anil ma'ruf. Bagaimana kamu sekalian kalau nanti kalian, hei umat Islam, akan menyerukan kemunkaran
dan mencegah kema'rufan. Masya Allah. Jadi bukan amar ma'ruf nahi munkar, dibalik amar munkar nahi ma'ruf, saudara. Gimana kamu sekali kalau nanti kemungkaran diserukan, diajak-ajak orang berbuat munkar, sementara yang ma'ruf dicegah-cegah, dihalang-halangi. Masya Allah, saudara. Sahabat semua makin kaget. Dan mari kita lihat, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi di bagian keempat ini juga terjadi di zaman kita. Jadi kalau Nabi kasih kabar, ini nanti bakal begini, bukan supaya kita pasrah, bukan. Nabi kasih informasi, sehingga kita dituntut untuk berpikir bagaimana mencari solusi. Oh, ini masih siap beredar. Oh, ini masih siap merajalela. Bagaimana cara mengatasinya? Itulah tadi makanya Nabi katakan, kaifa antum? Bagaimana kamu? Idza amartum bil munkari. Kalau kamu memerintahkan kemunkaran, wa nahaitum 'anil ma'ruf, dan kau mencegah kema'rufan. Kiai mau ceramah dilarang-larang, itu namanya mencegah apa? Mencegah apa doh? Itu namanya nahi ma'ruf. Ada gak ulama mau ceramah dilarang? Ada gak? Ada gak? Ulama mau ceramah dilarang? Ada ustadz mau bikin gelar pengajian dipersekusi? Ada gak? Jadi sekarang ini saudara zaman begal. Hati-hati, ini zaman ada begal ceramah, ada begal tablik, ada begal partai, ada begal nasab. Ada gak? Bukan Habib, ngaku-ngaku Habib. Yang begal partai, ada begal partai. Ini zaman begal. Ada gak tablik akbar dibubarin? Itu begal tablik namanya. Ada gak maulid dilarang-larang? Itu namanya begal maulid. Berarti yang disampaikan Nabi benar tidak? Jadi satu zaman nanti akan ada mengajak kemunkaran, mencegah kema'rufan. Sekali lagi, sabda Nabi benar tidak? Benar tidak? Shallu 'alan Nabi. Akhirnya hadis itu Nabi tutup. Sebelum sahabat bertanya lagi, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Bi haliftu. Kata Nabi alaihi salatu. Nabi mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, saudara. Apa kata Allah yang disampaikan oleh Nabi? Bi haliftu. Dengan keagunganku, dengan kemuliaanku, aku bersumpah. Siapa yang bersumpah? Allah. La utihanna lahumul fitnah. Kalau umat sudah seperti itu, saudara, yang tadi sudah kita sebutkan, perempuannya durhaka, pemudanya durjana, jihad ditinggalkan, amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf. Bahkan lebih parahnya lagi, akhirnya bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Kalau sudah begitu, kata Allah, la utihanna lahum fitnatan, maka aku akan buka bagi mereka aneka ragam fitnah, akan dibuka berbagai macam ujian, berbagai macam siksaan Allah berikan kepada umat ini, saudara. Sampai-sampai apa Nabi mengatakan? Hatta yasiru fihal halimu hayran. Saking dahsyatnya cobaannya, saking dahsyatnya fitnah yang dikirim oleh Allah, sampai-sampai yasiru fihal halim, orang-orang yang cerdik, cendekiawan, orang-orang yang alim, orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, semua kebingungan untuk mengatasinya, saudara. Masya Allah. Jujur, sekarang lihat kondisi macam ini, saudara, bingung tidak? Bingung tidak? Bukan umat saja yang bingung, saudara. Ulama juga bingung. Bingungnya bagaimana? Umara dinasehatin berkali-kali nggak dengar-dengar. Udah budak semua, saudara. Dikasih nasihat nggak bisa, dikasih peringatan nggak kena, udah gitu pakai ngantem lagi. Ini terjadi nih. Maka itu wajar tidak ulama pada bingung sekarang. Ulama bingung, apalagi lu.
Ulama aja bingung, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sekarang saya mau tanya, sekarang umat yang bingung banyak tidak? Ulama yang bingung banyak tidak? Kalau begitu sabda Nabi benar tidak? Benar tidak? Sallu ala Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah hadis yang disampaikan oleh Nabi untuk kita semua. Nah, sekarang tugas kita apa? Jawab. Nabi kan nanya, kaifa antum? Bagaimana ente semua? Jawab dong. Sebab nanti begitu kita kembali kepada Allah, bertemu dengan Nabi, kita mesti siap untuk menjawab itu. Kaifa antum? Bagaimana ente kemarin di dunia? Ada maksiat begitu banyak di sekitar ente. Ente lawan atau ente diam? Saudara, nanti kita bakal tanya, kaifa antum? Bagaimana anda? Siapkan jawaban itu dari sekarang. Bukan jawaban dengan mulut, tapi jawaban dengan perbuatan, jawaban dengan tindakan, jawaban dengan perbuatan, jawaban dengan melawan segala kezaliman dan menegakkan keadilan. Betul? Siap berjuang? Siap berjuang? Takbir! Maka itu terakhir, kalau sudah tahu begini saudara, supaya ke depan tidak bingung lagi, maka pemimpin-pemimpin yang zalim harus segera diakhiri. Harus segera diakhiri. Kita sudah capek, kita sudah lelah, kita sudah muak, ya kawan. Nah, kita udah nggak bisa untuk menahan-nahan lagi, saudara. Kepemimpinan yang zalim harus segera diselesaikan. Dan kita berharap kepada Allah, kepemimpinan akan berganti dengan kepemimpinan yang baru. Tapi yang baru bukan sekedar baru. Baru bukan hanya sekedar membawa pembaharuan, saudara, tapi juga harus membawa bukan hanya perubahan, tapi harus membawa perbaikan. Perubahan belum tentu baik, saudara. Jangan-jangan nanti lepas dari mulut singa masuk mulut buaya. Perubahan juga itu namanya. Ayo berubah ya? Berubah, mau begitu? Perubahan ke arah perbaikan. Maka itu saya mau tanya sekarang, bagaimana cara kita berubah untuk bisa lebih baik? Ya revolusi akhlak dong. Perbaiki dari akhlak kita masing-masing. Maka itu yang hadir di sini semua saja. Yang belum sholat, yuk sholat. Jangan sampai ninggalin sholat lagi, saudara. Sebab kalau kita ninggalin sholat, perjuangan kita nggak berkah. Allah nggak bakal kasih kita menang, saudara. Yang kemarin masih suka maksiat, stop maksiat ya. Stop, jangan lagi berbuat maksiat. Yuk kita perbaiki dari diri kita. Yang kemarin masih durhaka kepada orang tuanya, pulang, cium tangan, cium kaki orang tua, minta maaf, minta ridhonya. Kalau dia sudah meninggal dunia, banyak-banyak doain, saudara. Banyak kirim kebaikan-kebaikan untuk orang tua kita, saudara. Perbaiki rumah tangga kita, perbaiki istri kita, perbaiki anak kita, dan perbaiki semua keluarga, termasuk para tetangga dan masyarakat kita, saudara. Kalau ini kita perbaiki dengan revolusi akhlak, termasuk kita perbaiki sistem bernegara kita, saudara. Semua harus diperbaiki. Pemimpin-pemimpin pendusta, pemimpin-pemimpin pembohong, pemimpin-pemimpin zalim, pemimpin-pemimpin korup, saudara, semua harus segera diakhiri. Nggak boleh kita berikan waktu lagi untuk berkuasa. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap berjuang? Siap menuju perbaikan? Takbir! Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini yang saya mau sampaikan, saudara. Waktunya sudah tiba. Nggak boleh kita diam lagi, saudara. Nggak, kita harus terus suarakan. Maka itu saya minta di sini kepada para ustadz. Di sini banyak ustadz, di sini banyak dai. Tolong disuarakan melawan kezaliman, saudara, dan disuarakan menegakkan keadilan, disuarakan revolusi akhlak di setiap mimbar kita, di setiap majelis kita, supaya umat semua bisa membuka matanya. Setuju tidak? Nah, itu saja yang saya mau sampaikan pada hari ini, saudara.